Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyam fi Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi yuhayyi'u li'ibadihi alladzina bil i'tisam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بالميزان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات فيا أيها السامعين والسامعات رحمكم الله. Kepada ibu-ibu, para bunyai, para mbak nyai, iki anak kiai ini para ini, para kiai, para asatid, mungkin semua saja yang bergabung di dalam majelis ta'lim Iwamit on Air yang saya banggakan dan yang saya hormati. Pertama, mari para saudaraku, para ibu-ibu, mbak-mbak, kita bersama-sama manjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama-sama menghaturkan kalimah tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dengan bareng-bareng ayo alhamdulillahirabbil alamin. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Pun juga kita menaruh rojak harapan kita kepada Allah. Karena hanya Allah lah hakikinya yang menolong semua. Apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita cita-citakan. Semoga kita semua, dimanapun kita berada, semua keluarga kita selalu dipayungi rahmat oleh Allah. Sehingga mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, istiqomah fil ibadah. Yang nantinya ketika kita berpulang kepada Allah, besok diparingi bisa husnal khotimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat beserta salamnya Allah semoga terabadikan, tersanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mensyafaati semua umat manusia, bahkan para nabi. Yang terkenal dengan syafaatul uzma. Artinya, nabi-nabi selain Nabi Muhammad, nabi kita, besok di akhirat, karena semua pernah bersalah kepada Allah, beliau-beliau tidak dapat memberi syafaat, tidak dapat memberi pertolongan kepada umatnya sebelum mereka mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar besok di yaumil jaza, di mahsyar, yaitu syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada penjelasan dawuh dari baginda Rasul yang diutarakan oleh malaikat Jibril ketika beliau Rasul badai wafat.
Baginda Rasul bertanya, wahai Jibril, apa gerangan yang diberikan Allah untuk umatku Jibril? Jibril mengatakan, ini berita dari Allah ya Rasul ya Muhammad. Bahwasanya surga itu haram buat siapapun nanti yang pertama kali. Kecuali engkau dan umatmu. Artinya, surga itu tidak akan dimasuki oleh siapapun dari anak Adam ini. Yang pertama kali masuk siapa? Nabiullah Muhammad beserta umatnya. Masya Allah. Semoga kita semua menjadi golongan umat Muhammad. Ummatan marhumatan. Yang mendapatkan beribu-ribu barokah fid dunya dan juga syafaah besok di yaumil akhirah. Amin Allahumma Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ibu Nyai, para adik-adik, mbak-mbak, Mbak Yusril yang saya hormati, mungkin sebagian dari penjenengan belum kenal dengan Abah. Saya kenalkan, nama saya tetap Nur Salim. Dulu saya ingat antara 4 tahun 5 tahun yang lalu, walaupun hanya sekilas, pernah saya diajak ngaji seperti ini di Iwamid, tapi karena pas ada ajaran tidak bisa lama waktu itu. Semoga perbincangan, pertemuan, ngaji bareng, kalau di Jawa, kalau di tempat kami, ngaji seperti ini lah. Di luar puasa namanya ngobar ngabar. Ngaji bareng, ngopi bareng. Ning karena ini puasa belum buka, tapi kita belum ngopi ya. Ngopinya nanti kalau sudah maghrib. Mbak-mbak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tema kita di sore hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, puasa untuk menggapai ridho Allah, agar kita menjadi manusia ataupun insan yang bertakwa. Kita berangkat dari firman Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayatnya 183 sampai 186. Di sana menjelaskan tentang berbagai keistimewaan bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kondensasi nyauri to ya Allah. Kamu tak kan? Laju kan? Nggih. Ya kapan? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendok le kabeh wae semua saja. Diwajibkan atas kalian semua yang merasa beriman, yang merasa menjadi seorang muslim. Wajibkan atas kalian semua puasa Ramadan. Seperti halnya puasa Ramadan itu dulu, atau puasa itu dulu pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Muhammad ini. Walaupun bentuk dan jumlahnya tidak sama dengan Ramadan. Mbak-mbak, adik-adik yang saya muliakan, dari sini bisa kita tarik kesimpulan di awal, ya, bahwasanya puasa ini satu momen yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa, yang diwajibkan bagi kita umat muslim
orang-orang yang beriman untuk melakukannya. Dan puasa ini mengajarkan kita, jadi ayat ini juga mengedukasi, memberi pelajaran dan pembelajaran kepada kita semua. Kita disuruh membaca oleh Allah apa isi kandungan dari dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan puasa ini untuk semua gender, sayangnya. Untuk semua gender, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak sekalipun yang sudah baligh, tidak mengenal kelompok si A, kelompok si B, tidak kenal dari ras mana, yang penting Islam, ini berkewajiban untuk melakukan puasa. Allah mewajibkan ini, mengedukasi kepada kita, memberikan pelajaran, semua makhluk hidup itu sama. Yang membedakan adalah ketaatannya, keimanannya, keislamannya, itu aja. Karena di sini Allah secara umum mewajibkan puasa bagi orang yang iman, yang Islam. Nah, di situ tadi Abah mengatakan mengedukasi, memberi pelajaran kepada kita. Benar. Ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Selain puasa itu kewajiban dan juga menjadi rukun Islam. Puasa diwajibkan tidak mengenal gender, laki-laki, perempuan, tua, muda. Yang sekira mereka mampu, sehat, kuat, maka dia wajib melakukannya. Bahkan saking wajibnya puasa, itu apabila kita tidak kuat puasa, diwajibkan untuk mengkodoknya di lain hari. Kalau mengkodok pun tidak bisa, karena sakit, menaun, dan lain sebagainya, maka kita masih diwajibkan membayar tebusan ataupun fidyah. Itu di dalam Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa bagi kita. Dan puasa juga untuk menetralisir tubuh kita, imun kita, supaya tetap terjaga. Baginda Rasul mengatakan, sumu tasihhu. Wahai hambaku, wahai dawai Allah, wahai Nabi Muhammad berkata, wahai umatku, kalian semua puasalah ya. Puasa itu akan menjadikan kalian semua sehat. Jadi bagaikan mesin penggiling. Mesin penggiling di tubuh kalian itu oleh Allah diberi kesempatan dalam 1 tahun sekali. Yang wajib, yang sunnah banyak. Senin, Khamis, Ayyamul Bid. Dan di hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu kita disunahkan puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya niki awak dhewe niki, awak badan kita ini loh, supaya sehat. Itu. Karena kalau monoton terus kita isi, hanya makan minum tiap hari, lama-lama ini juga rusak anggota tubuh kita ini. Kadang banyak penyakit yang hinggap karena pola makan yang salah, sehingga banyak penyakit yang diderita oleh orang-orang seperti saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Dok, puasa mengajarkan kepada kita, puasa mengedukasi kepada kita untuk menjadi kita itu sabar. Untuk kita itu sabar. Nah, kenapa sabar? Iya. Yang biasanya kita marah-marah, yang biasanya kita kadang mengolok-olok, menggunjing, menghujat. Karena kita tahu puasa, maka itu ada remnya. Tidak sesering yang kemarin tidak puasa. Karena ingat kita puasa. Kalau kita menggunjing, kita begitu dan begini, bisa menghapuskan
nilai puasa kita, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak lagi. Jadi puasa mengajarkan kita menjadi orang yang sabar. Kalau biasanya kepada suami, kepada keluarga suka marah-marah, kepada anak suka marah-marah, karena kita puasa, jiwa raga kita lemes, lunglai, volumenya ini berkurang. Masya Allah. Pun juga puasa ini mengajarkan kita, mengedukasi kita untuk selalu jujur. Jujur dalam hal apa? Dalam hal segala-galanya. Contoh yang paling konkret dan itu gampang, ketika di sekitar kita banyak makanan, ada snack, ada semangka, ada buah pir, ada yang namanya macam-macam, jeruk, macam-macam. Tapi karena kita puasa, walaupun tidak ada orang sekalipun, di sekeliling kita tidak ada orang sekalipun, hanya kita dengan Allah yang tahu, kita tidak akan makan itu. Tadi malam masih ada poturahan, masih ada itu lebihan makanan enak banget. Ada semangka, ada apa. Di pagi hari, walaupun tidak ada orang, kita tidak sentuh itu, tidak makan. Kita jujur. Dilatih jujur oleh Allah dengan puasa ini. Kalau nanti bawa kejujuran, kesabaran di puasa ini, bawa nanti sampai di luar puasa 11 bulan ke depan sampai ke Ramadan lagi. Jadi ini natijah daripada puasa. Malah tadi di dalam moto kita ataupun judul pengajian ini menjadi insan orang yang bertakwa dan untuk menggapai ridho Allah. Ternyata di situ dampak yang ditimbulkan yang disebabkan oleh puasa. Kemudian juga puasa ini Allah mengedukasi kepada kita. Memberi pelajaran dan pembelajaran kepada kita. Untuk merasakan begitu lelahnya orang miskin. Orang yang makannya sehari sekali. Orang yang seharian tidak makan. Supaya kita ini ikut mikir. Yang waras ini mikir. Begitu luar biasanya orang-orang tetangga kita, teman-teman kita di luar sana. Yang masih menanggung beban ekonomi, yang hidupnya masih compang-camping, sehingga makan pun mereka kesulitan. Sehingga kita disuruh Allah untuk merasakan, ya Allah, begini toh rasanya orang itu kalau kelaparan. Ya Allah, begini toh nelangsane. Begitu susahnya orang kalau makannya saja tidak tercukupi. Sehari sekali, pagi, malam. Bahan makan kurang. Kita disuruh mikir oleh Allah dengan puasa ini yang akhirnya menimbulkan hirrah semangat kita untuk peduli dengan sesama. Kemudian siapa yang kita dahulukan? Al-aqrab lil-aqrab, aqarib. Dari keluarga dulu. Ayah, bunda, kemudian saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Dengan manajemen yang Anda kelola dengan baik di dalam ekonomi jenengan, mereka Anda berikan fasilitas, walaupun tidak seberapa, itu sangat membantu bagi mereka. Inilah natijah puasa yang harus kita teladani, kita lakukan. Adik-adik, mbak-mbak, para penyai, mbak nyai, dan semuanya yang ada di dalam grup Iwamit on Air. Di lain hal, Allah juga di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang saya baca tadi, terusannya ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. الذي أنزل
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Juga harus Anda ketahui, kemuliaan Ramadan tidak hanya menjadi rukun Islam sayang, tidak. Tapi di dalam Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Di antaranya di Ramadan ini pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan Nuzulil Quran di tanggal 17 Ramadan. Lalu ada sebagian ulama yang mengatakan, mendawuhkan bahwasanya Lailatul Qadar itu kadang ini turunnya sangat dimungkinkan juga pas pada nuzulil Quran. Karena mengingat Quran dulu itu diturunkan jadi di tanggal 17 Ramadan. Oleh sebab itu adik-adik, tolong di dalam Ramadan ini kita action kita lebih. Jangan-jangan nanti Allah memberikan namanya ini kan dirahasiakan oleh Allah. Lailatul Qadar tidak hanya di tanggal-tanggal ganjil tok. Sangat dimungkinkan juga di peringatan Nuzulil Quran. Nah, monggo semuanya saja untuk mencari ridho Allah lewat momen-momen waktu-waktu yang istimewa itu. Kalau dulu adik-adik, kalau di Jawa ya, di sekitarnya Abah dulu masih banyak orang-orang tua yang mau tadarus Al-Quran. Padahal lampunya masih lampu minyak tanah teplok itu. Seremeng-remeng gitu. Itu orang-orang giat. Sekarang itu loh. Masya Allah udah hampir nyaris tidak ada lagi. Lagi merasa terenyuh, bangga ketika mendengar dari teman-teman Iwamid ataupun yang sebelah Perpumota ataupun yang lainnya. Kita masih ada Wandi Wanjus, ada bacaan tartilul Quran, ada bacaan surat-surat pendek. Masya Allah, saya kadang tidak habis pikir, kalian itu mencari rezeki di negeri orang yang notabene orang non-muslim, tapi masih sempat ngaji, tadarus Al-Quran, baca tahlil Yasin. Saya itu kadang, ya Allah, begitu luar biasanya. Semoga ini bisa istiqomah, Dok ya. Bisa istiqomah sampai dibawa nanti pulang. Sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ya, teruskan sayang, teruskan. Itu sangat luar biasa. Double, pokoknya double. Murokab. Bertingkat-tingkat pokoknya itu ganjarannya. Masya Allah. Mbak-mbak yang saya hormati. Jadi kalau dulu ada bacaan gini contohnya, sayangnya. Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dulu, biyen, udah disauri karo kanca-kanca nek kita tadarus. Laknatullah. Cara bahasa Jawa gini. Laknatullah, laknatullah. Orang kafir musuhnya Allah taqabbal. Allahu minkum minna Ya Karim. Taqabbal ya Karim. Itu indah banget. Tapi sekarang sudah nyaris tak terdengar lagi. Nah, monggo. Saya sangat salut kepada panjenengan sedaya ini mengadakan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah jazaan katsiran dunya wa ukhran. Adik-adik ingkang Abah melihatkan, jika kita lanjutkan selain Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia karena kewajiban puasa untuk mengais ridho Allah, untuk menggapai ridho Allah, juga menjadi momen turunnya Al-Quran yang selanjutnya.
Apa? Bulan Ramadan ini bulan untuk berdoa, sayang. Untuk berdoa. Jangan lepaskan hati Anda, bibir Anda untuk selalu ngomel kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan Rahman Rahimmu ya Allah, aku minta di Ramadan ini ya Allah. Begitu sayang. Diisi apa niatnya? Karena apa? Karena Allah berfirman di terusnya ayat 83, 183 sampai 186 itu apa dawahnya Allah. Di situ dikatakan oleh Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah. Allah. Guru, tak gelak tidur. Enggak ya? Ya Allah. Masya Allah. Adik-adik, di sini Allah berfirman. Muhammad katakan, ketika mereka bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah, aku ini sangat dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari almari. Almari itu niki, otot guliring, tempat kita bernafas. Ini selang yang ada di bulu, di leher kita ini. Tempat aliran makanan, tempat untuk mengalirkan nafas. Allah lebih dekat dari itu. Allah menyambung daunnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan aku ijabah doa orang-orang yang mau berdoa. Ini masih dalam konteks Ramadan, Dok. Dalam konteks Ramadan. Makna Ramadan ini juga dikatakan bulan doa untuk kita. Jadi jangan malas. Jangan bermalas-malasan untuk meminta kepada Allah. Karena Allah maha segala-galanya. Mungkin Anda sampean cari hutangan. Pas butuh sesuatu, pas belum gajian, gak punya uang. Sampean tanya, minta tolong pada si Mbak Rukayah atau siapa tuh. Atau Mbak Hasanah atau siapa tuh. Sekali, mungkin diiyakan, ya Mbak, nanti saya bantu. Akhirnya aku masih punya simpanan kok yang dapat diambil. Kedua kali, mungkin masih juga ditolong oleh teman kita. Tapi 3 kali, 4 kali, udah. Teman kita akan ngomel. Emangnya saya ini siapa lo? Kok lo terus sambat? Kok lo terus minta bantuanku? Lah aku sendiri kan punya kewajiban untuk membantu anak, istri, suami, orang tuaku sendiri. Jadi kalau kita itu bergantung kepada orang, 1 kali, 2 kali, iya. 3 kali sudah hendak lagi. Tapi kalau kita sekali, 2 kali, bahkan 1000 kali minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di Ramadan, Masya Allah. Ya, sehingga ada ungkapan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sabda Nabi dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Nah, seandainya umatku ini tahu yang sebenarnya dengan apa-apa yang ada di dalam Ramadan, seandainya mereka tahu bahwasanya Ramadan itu momen yang sangat luar biasa, latamannat ummati antakuna as-sanatu kulluha Ramadan. Maka mereka akan mengharapkan
semua bulan ini menjadi Ramadan. Kenapa? Karena indahnya Ramadan, karena barokahnya Ramadan, karena fadl keutamaan Ramadan. Itu sangat luar biasa. Tidak ada bandingannya. Itu sehingga baginda Nabi berkata demikian. Malakna, ada cerita dulu para sahabat Nabi itu ketika mau berakhir Ramadan, mereka semua menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, minta ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan yang akan datang ya Allah. Kalau mungkin jadikanlah semuanya Ramadan ya Allah, bulan-bulan di luar Ramadan ini. Karena apa? Mengetahui keistimewaan, keafdoliahan di dalam Ramadan ini. Juga didukung oleh hadis sahih yang lain. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mau melaksanakan bulan Ramadan didasari dengan iman dan juga didasari pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya Ramadan, besok ketika kita keluar dari Ramadan di Syawal nanti, kita ini diampunkan oleh Allah semua dosa kita yang telah lampau, Dok. Niki yang berhubungan dengan Allah, diampuni semua. Kurang apa coba? Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Memberikan hidup, memberikan kenyamanan, memberikan apapun kesehatan. Tapi Allah pula yang membayarnya nanti. Allah pula yang memberikan segala sesuatunya nanti. Apa enak bos? Semacam Allah tidak ada. Allah sangat luar biasa. Maha segala-galanya. Mulanya jangan sia-siakan momen Ramadan ini. Mumpung kita masih diberi kesehatan dan juga berjumpa Ramadan. Dok. Kenapa? Harapan kita, Dok. Harapan kita sayang, kita bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun depan. Kan kan lebih baik lagi. Tapi kita tidak tahu nasib juga, Dok. Apakah kita nanti masih bisa mencapai Ramadan yang akan datang? Apakah kita nanti masih sehat seperti ini? Kita tidak ada yang tahu, Dok. Mulanya ayo bahasa Jawa ini kita ngaji mumpung. Mumpung kita sempat, mumpung kita berada di Ramadan. Ayo kita ngaji mumpung kita lebihi segalanya. Waktunya kita tambah. Walaupun capek seperti apapun, kita akan menjadi terhibur dengan Ramadan ini. Ya, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi Ramadan ini begitu luar biasanya rahmat Allah di dalamnya Ramadan dari awal sampai akhir. Islam mengajarkan kepada kita di dalam Ramadan ini untuk selalu berlomba-lomba, untuk selalu berbuat baik, selalu bertambah kebaikannya. Ada 5 hal lagi yang lain selain yang dijelaskan oleh Abah di depan. 5 keistimewaan puasa apa menjadi rukun Islam. Jadi orang yang mengaku Islam harus menjalankan syariat agama berupa puasa Ramadan. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Ramadan ini sebagai sarana untuk menghapuskan dosa kita yang telah lampau. Hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan anak Adam, maka kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita salahin. Harus jujur, pernah ngapain lo? Pernah ngerasain, Mbak? Kalau mungkin nanti malah tambah marahnya, nggak udah disebutkan. Disebutkan secara umum saja, Mbak. Selama ini, apabila aku punya dosa denganmu yang jitu sengaja, ataupun tak tusku sengaja ya, mbuh itu ngerasani ataupun yang lainnya, aku mohon maaf, mohon dihalalkan. Begitu. Bahkan sebelum Ramadan kemarin. Jadi itu hubungannya kalau anak Adam dengan anak Adam harus kita minta maaf kepada mereka. Kalau umpamanya punya hutang
orangnya udah pulang, nggak tahu alamatnya, atau orangnya bahkan udah mati. Padahal kita punya hutang pada mereka, bagaimana? Keluarkan itu, hutangmu keluarkan, atas namakan kepada beliau-beliau yang kau pinjamin. Berikan kepada fakir miskin sebagai bentuk mengembalikan hutang itu. Kalau mungkin masih dapat Anda cari-cari keluarganya, berikan kepada keluarganya. Kalau tidak mungkin, keluarkan untuk fakir miskin, keluarkan untuk anak yatim atas nama orang yang kau pinjamin. Itu salah satu cara untuk menghapuskan dosa anak Adam. Dan puasa juga menjadi penyebab jalan masuk surga. Yakin orang yang puasa besok mesti masuk surga ketika dia didasari iman dan ihtisaban. Pokoknya didasari dengan iman, percaya itu kewajiban dari Allah dan akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah. Pahala yang kelima, pahala berlipat ganda. Masya Allah, kalau sudah Abah cuplik ya, tadi sudah Abah sampaikan sedikit. Bahwasanya di Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini jalan pintas yang diberikan oleh Allah, alternatif yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad dan umatnya. Saking welasnya Allah kepada kita. Barang siapa dapat menjumpai Lailatul Qadar, walaupun hanya sedetik saja, dia akan mendapatkan keistimewaan. Kok sedetik itu untuk berkata Allah? Kok waktu sedetik itu untuk baca subhanallah? Kok dalam waktu sedetik itu untuk baca Allahu Akbar? Maka dia akan mendapatkan kebaikan setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi pakai tahun, 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi ini keterangan banyak ulama mengatakan kenapa Allah memberikan itu. Allah welas asih kepada umat Muhammad ini agar supaya umat Muhammad ini bisa mengejar ketertinggalan pada umat-umat yang dulu. Umat-umat yang dulu ratusan tahun umurnya. Nabi Adam 1450 tahun lebih. Nabi Musa, Nabi Nuh 850 tahun semua. Nabi-nabi dulu ratusan tahun. Tentu logikanya, tentu amalnya lebih banyak dibanding kita dong. Lawang kita rata-ratanya 60-70 tahun kok. Akhirnya Allah belas kasihan kepada Muhammad dan umatnya ini. Diberilah satu momen dalam 1 tahun. Yaitu namanya Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Karena upayakan sayang nanti mulai di nuzulul Quran. Dan memang para ulama kita sepakat di tanggal-tanggal ganjil. Di tanggal 20 ke atas. Itu yang kebanyakan menurut survei dan hasil para riyadhah dan juga wisik bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ya ilham yang diterima para ulama-ulama kita, kebanyakan Lailatul Qadar datangnya di tanggal ganjil 10 akhir di Ramadan. Niki. Seandainya kita itu hidup kita masih 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan kita masih bisa menemui Ramadan. Iso nemoni Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun ke depan, kita bisa menjumpai Lailatul Qadar di setiap Ramadan. Maka hidup kita setara dengan hampir 900 tahun. Karena 83 tahun lebih 4 bulan kali 10 tahun. Katakanlah 850 tahun. Seakan-akan hidup kita. Jadi bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat yang dulu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adik-adik, alhamdulillah tidak terasa udah hampir maghrib, 10 menit lagi salam maghrib ya di situ. Mungkin sampai di sini dulu sayang ya. Yang paling terakhir apa mengingatkan saja
semua yang disampaikan Abah tadi, monggo sebisa mungkin Duk, kita ambil dan kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing. Tidak harus sama satu sama lain, tapi berupayalah Duk, mumpung ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Yang paling terakhir, ini kita satu dawuh dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Hikam tentang pertemanan. Dawuh ya napa? La tashabi man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Lendo semua saja. Kalian jangan sering-sering berteman dengan seseorang yang tingkah lakunya tidak bisa menjadi wasilah, tidak bisa mengingatkan kepada Anda kata-katanya untuk selalu zikir kepada Allah. Jauhi mereka. Tapi tetap serawung, tidak apa-apa, silahkan. Tapi jangan sering-sering berkumpul kepada mereka yang tingkah lakunya, kata-katanya tidak bisa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keterangan dari Abah ini menjadi keterangan yang barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sekitar 5 menit ya untuk mungkin ada pertanyaan. Nanti apabila Abah bisa jawab ya langsung saya jawab. Kalau tidak bisa jawab ya nanti dicarikan jawabannya. Kapan di lain hari diberikan jawaban itu. Karena nanti Abah jam 5 tepat di Indon. Ini kurang 10 menit lagi jam 5 ya. Ini nanti Abah ada acara buka bersama di musala belakang rumah. Harus ngisi kultum juga Abah. Yang mana monggo, waktu 5 menit sampai 10 menit sayang, monggo. Yang bertanya mungkin. Oke, monggo kepada jemaah yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok baru nih? Ini apa mau bertanya Suci dari Blitar Magetan gimana pertanyaannya? Ramadan kita. Dan kita hikmah tarbiyah ridho dan Allah Akbar. Ya, monggo Ibu Suci dipersilahkan. Bagaimana cara mengajari anak yang berumur 8 tahun itu berpuasa yang benar? Ini untuk anak saya dan cucu saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu puasa bedok itu apa? Yes. Oh iya. Enggak sulit sekalian, enggak sulit. 2 sekalian, nanti udah 2 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja. Ramadan kita Allah Akbar barakallah. Apa kula Suli Sedawati saking Lampung mau tanya apa? Kalau kita sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir ya Pak. Nah malam itu kita sholat tahajud. Apakah itu harus ditutup lagi dengan witir apa? Iya. Bukan. Itu mawon pertanyaanku apa? Mohon maaf lahir dan batin, mohon jawabannya. Iya. Bagaimana Bu Moderator udah 2 dulu ya? Nggih, Abah, semoga dijawab. Matur suwun. Yang pertama, Mbak, ini puasa untuk anak cucu 8 tahun. Bagaimana cara mengajarkan? Ya seperti biasa, sayang ya. Ya kita ajarin untuk sahur, kemudian kita latih untuk itu. Karena apa? Kita menganut pada dawuh Kanjeng Nabi. Tentang pelajaran, ini sama dari pembelajaran masalah sholat. Jadi, adibu auladakum bisalah. Ila balagha sab'ina sinin. Jadi buru onop berilah pelajaran tentang sholat anak-anakmu ketika sudah berumur 7 tahun. Ini dikembangkan oleh ulama kita, puasa pun sama.
Jadi apa kok umur 7 tahun? Karena umur 7 tahun itu dulu, anak-anak dulu itu sudah bisa mulai mencerna. Mulai bisa dituturi, bisa menerima, mau indah. Sudah bisa menerima kata-kata kita. Kalau sekarang bahkan umur 4 tahun saja PAUD. Itu sudah pinter anak sekarang. Karena pembelajarannya mulai dini lagi. Dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, anak sekarang lebih pinter. Kanjeng Nabi wadribuhu idza balagha asyra sinin. Lah anak kalau tidak mau sholat ketika umur 10 tahun, maka oleh Rasul disuruh mukul. Mukul yang ghairu mubarikin, mukul yang mengedukasi, yang tidak sampai mencelakai, orang sampai jatuh. Itu ya, kata lainnya dimotivasi loh. Dimotivasi supaya anak ini bisa melakukan sholat termasuk juga puasa. Nah, nanti ditanya, kuat dek, setengah hari. Kalau kuat nanti masih kuat dek, ya sampai dia kuat. Seperti kita lari dek. Jadi belajar lari 100 meter, 50 meter, 100 meter, terus berjenjang. Sampai anak itu benar-benar kuat. Benar-benar kuat. 9 tahun, anak perempuan ukuran minimal balik, maka harus sudah clear semua. Itu jadi pembelajarannya berjenjang sayang ya, berjenjang. Mulai dari dini dipelajari enak istilah poso beduk, poso berbeduk, poso jam 10, monggo. Karena anak-anak ini pada dasarnya sebelum dia balik kan belum kewajiban. Cuma kita orang tua memberi pembelajaran dan pelajaran yang benar. Dilatih mulai awal dengan berjenjang. Ditakoni sak kuate anak, tidak kuat nantinya diberi buku, diberi makan. Jam berapa dia mampu besok gitu, ditambah lagi. Yang penting tidak memberatkan kepada anak kita selagi anak kita belum balik gitu. Yang kedua, tentang sholat. Kita sholat tarawih sekalian ditutup dengan sholat witir. Kemudian kalau kita nanti di sepertiga malam bangun, sahur, belum atau sesudahnya sholat malam, sholatul lail. Baik sholat hajat, sholat apapun, sholat sunat mutlak. Itu apa masih ditutup dengan witir? Tidak. Memang perlakuan khusus di bulan Ramadan, apabila kita sudah melakukan sholat witir di awal, di bar isya, dibersamakan dengan witir, maka nanti ketika kita sholat sunnah lainnya di tengah malam atau di sepertiga malam, maka kita tidak disunahkan lagi untuk sholat witir lagi. Ini memang perlakuan khusus di dalam Ramadan. Yang sebenarnya sholat witir itu menjadi penutup semua sholat amalan di Qiyamul Lail. Tapi di Ramadan, kesepakatan para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, niki kita tetap diperbolehkan, tetap disunnahkan untuk melakukan sunat apapun, kecuali sunat witir yang sudah kita lakukan. Ngerti dok? Di dua-duanya. Mungkin masa ada waktu 5 menit niki, monggo. Yang lain. Kita mau sholat tarawih di tengah malam itu Sampun, Abah. dijauhkan Waktunya sholat habis. tahajud apa sholat tarawih rian, Pak? Gimana? Kalau seumpama tarawih di tengah malam, lebih diutamakan tahajudnya dulu apa tarawihnya dulu? Ya tarawih dulu, sayang. Jadi tarawih itu, tarawih itu tata caranya akan dilakukan setelah sholat isya. Jadi tetap tarawih dulu. Dan Nggih, matur sembah. ya nggih. Ya, Abah, sampun cukup, Abah. Waktunya sudah mohon barokah doanya. Kemarin di sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin min kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa masyayikhana masyayikha wa jamil mu'minin munat muslim muslimat al-ahya ibn Muhammad khasah ala akhwatina
fi iwamit on air ya Allah kulluhum bil barakah wassalamah ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadurru'ana wa khushu'ana wa la tadrib wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walil qabul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله